Manfaatnya disesuaikan, tapi ini pun masih dalam proses. Dan yang ketiga itu adalah adanya dana subsidi dari pemerintah. Subsidi ini komitmen pemerintah untuk memastikan keberlangsungan program. Nah, terkait dengan posisi keterlambatan ini, sebenarnya kita sudah menyarankan ada skim supply chain finansial namanya. Artinya rumah sakit bisa berhutang kepada bank dengan jaminan klaim yang sudah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Bunganya itu lebih rendah dari denda keterlambatan yang dikenakan kepada BPJS Kesehatan. Jadi solusi sementaranya itu di Sulsel sendiri berapa jumlahnya? Kalau dilihat dari gambaran, ya rata-rata klaim yang sudah terbayar sampai dengan saat ini itu Oktober November, ya Oktober-November. Memang ada keterlambatan pembayaran untuk klaim-klaim yang sudah jatuh tempo kurang lebih sekitar 100 miliar. Tadi 150 kan? Nah, itu kan ada klaim-klaim yang belum jatuh tempo, yang belum diajukan tapi masih disebutkan, padahal belum masuk ke kita. Itu ada berapa rumah sakit? Ya? Kalau kita total di Sulsel ini ada 103 rumah sakit dan klinik. Jadi 96 rumah sakit, sisanya klinik utama. Itu semua nunggak semua ya, bukan terlambat, tidak ada keterlambatan pembayaran. Kalau subsidi nanti Pak, apakah bisa menutupi semua? Ya pasti, orang BPJS ini dibentuk oleh negara, jadi menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan keberlangsungan program. Yang tadi dipaparkan dapat suntikan dana dari pemerintah itu Maret berapa ya? April berapa? Kemarin kita sudah bayarkan kurang lebih nasional itu 6,4 triliun. Jadi di Maret awal ini 2,1. Di April Pak Presiden juga menyampaikan sekitar 6,3. Sulsel sendiri dapat berapa nanti? Tergantung dari klaim yang masuk. Kan kita nanti klaim yang masuk ada first in first out-nya. Mana yang harus dibayar ya sesuai dengan first in first out tadi. Mungkin bisa 100 miliar lebih ya. Ya artinya disesuaikan besaran. Kan polanya terpusat itu pembayaran. Permintaan yang dibayar rumah sakit tadi soal dia menginginkan BPJS yang berhutang ke... Ya itu nanti kan diusulkan karena itu kan harus berupa regulasi. Jadi nanti dengan Komisi 9 lewat sarana-sarana yang lain kita usulkan. Kita masih dalam tahap proses. Tapi sebenarnya skema ini kan sudah skema yang cukup bagus. Bahkan ada beberapa rumah sakit juga sudah melakukan skema ini di wilayah kita. Ada kurang lebih 7 rumah sakit yang sudah melakukan. Kalau yang peserta Pak setiap pergi ke klinik atau rumah sakit memang ada yang dibayar ya? Sudah berlaku ya? Kalau dia mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan kelas perawatan itu tidak ada iur biaya. Ada yang iuran pembayaran yang 10.000, 20.000? Itu belum dijalankan. Belum dijalankan. Jadi itu belum dijalankan. Itu masih perlu pembahasan lebih lanjut antara organisasi profesi, asosiasi, Kementerian Kesehatan dan BPJS. Makasih Pak.